Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi kita dalam Yesus Kuatku. Sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk setiap anugerah dan kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati sepanjang hari sampai pada saat ini kami ada. Semua oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Sebelum kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, biarlah kami semua dipersiapkan Tuhan untuk mendengar dengan baik. Sehingga setiap apa yang kami dengar, apa yang kami nanti amati dengan baik, itu kami bisa lakukan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk semua anugerah-Mu, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Pada saat ini kita akan melihat firman Tuhan di dalam Kejadian 18 ayatnya yang ke-14 yang berbunyi, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Puji Tuhan. Pada ayat ini diberikan judul pada saat ini untuk kita renungkan adalah Nothing is impossible, yang merupakan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil tentunya bagi Tuhan. Sebelum kita masuk lebih jauh dalam perenungan kita pada hari ini, dari latar belakang ayat ini sendiri, ketika ayat ini ada, ayat ini merupakan pertanyaan retoris dari Allah atau pertanyaan yang sebenarnya tidak memerlukan penjelasan, karena baik Allah maupun Abraham telah mengetahui kapasitas dan jawaban dari pertanyaan tersebut. Karena kalau kita lihat dari segi kealahan, kenapa Allah sampai menyatakan ini kepada Abraham? Karena ia mendengar isi hati daripada Sarah. Di dalam pasal yang sama, ayat yang ke-12 dan 13 berkata, jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahi ke aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan sedangkan aku telah tua? Di sini merupakan keadaan yang menyebabkan Allah melontarkan pernyataan atau pertanyaan, adakah sesuatu yang mustahil bagi Allah? Ketika dia mendengar daripada Sarah bahwa hati Sarah mengeluarkan penyataan atau dia tertawa, dia tidak menghendaki atau dia tidak tahu akan hal itu. Dia tidak sanggup untuk menjelaskannya dan dia tertawa. Karena apa? Karena dia paham bahwa dia sudah lanjut usia. Sebab itu sebagai Allah, dia datang mengunjungi Abraham. Pada pasal yang sama masih dalam pasal 18 ayat 1, dikatakan kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ini merupakan perwujudan daripada Allah ketika dia datang. Dia ingin menegaskan tentang janji yang ia telah katakan kepada Abraham. Mengingat memang pada saat dia menyatakan ini merupakan kali kedua. Kali pertama itu di dalam pasal 17 ayat 16, hal itu telah diungkapkan oleh Allah sendiri. Bagaimana firman Tuhan kepada Abraham ini, dikatakan aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Ini merupakan suatu penyataan daripada Allah. Dia ingin menegaskan akan janji yang dia pernah buat kepada Abraham dan ini kali kedua. Tapi dari segi Sarah, ketika dia mengetahui hal ini, dia bisa tertawa. Karena ia merasa apa yang dikatakan itu sangat tidak mungkin. Karena dia tadi di ayat 12-13 berkata, dia telah layu. Suaminya telah tua. Apa mungkin dari segi orang yang sudah tua? Bahkan di ayat 11 dikatakan dia telah mati haid. Atau kalau bahasa kita menopause. Tidak ada sesuatu yang menyebabkan dia harus memiliki anak. Tetapi ternyata baik Sarah maupun Abraham dalam kepercayaannya pun ia pernah mempertanyakan itu terhadap firman yang disampaikan atau yang dia terima. Dalam pasal 17 ayat 17 dikatakan di sana bahwa lalu tertunduk Abraham dan tertawa. Serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun ia melahirkan seorang anak? Sesuatu yang tidak mungkin diterima oleh pikiran nalar manusia,
Ya, sesuatu hal itu yang menyebabkan sukar dimengerti dan didapati. Manusia tidak bisa menyelami segala apa yang dilakukan oleh Allah kalau tidak di dalam kepercayaan yang baik, kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Karena bagi Tuhan, suatu ketidakbaikan itu meragukan firman-Nya. Kenapa di dalam ayat 14 ini Tuhan berkata sekali lagi, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Dia mempertanyakan sebenarnya sesuatu hal yang dia sanggup untuk lakukan, dia sanggup untuk berikan hal itu. Seperti halnya ketika di dalam Matius 19 ayatnya yang ke-26, di sana berkata, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Itulah yang menyebabkan kenapa manusia suka tidak percaya dengan keajaiban yang Allah bisa lakukan, dengan sesuatu yang mustahil yang Tuhan bisa lakukan. Karena apa? Karena bagi manusia itu semua harus di dalam kepastian, harus dilihat, harus ada bukti. Sebab itu, sebagai orang percaya, mujizat atau kemustahilan itu bukan sekedar hanya pengalaman spiritual. Tetapi kita harus menyatakan itu sebagai mujizat adalah cara Allah menunjukkan kekuatannya. Ada kekuasaan Tuhan di sana yang Dia ingin sampaikan kepada kita ketika kita percaya kepada Tuhan. Ketika kita bergantung kepada Tuhan, hal-hal yang bagi kita tidak mungkin kita lakukan, tidak mungkin kita dapatkan, sesuatu hal yang sulit, bagi Allah itu bisa Dia kerjakan. Asal kita mau percaya dengan penuh, tidak ada keraguan atas janji yang Dia telah ucapkan dalam kehidupan kita. Alhasil kan pasal 21 bahwa Ishak lahir dengan selamat di usia Sarah yang tua, di usia Abraham yang tua. Segala sesuatu kalau dipikirkan dengan kehidupan kita sebagai manusia terbatas, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita mungkin saat ini sedang menghadapi situasi yang kita sedang jalankan sulit, atau mungkin kita sedang menghadapi sesuatu hal yang baru kita akan rintis, baru akan kita mulai. Ada banyak mungkin juga di antara kita yang mengalami banyak sekali mungkin sakit, di antaranya susah untuk disembuhkan dan lain-lain. Apapun yang kita alami hari ini, saya mau katakan bahwa sudah 1 bulan, hampir 1 bulan ini Tuhan sudah pelihara di tahun 2026. Ingatlah bagaimana perbuatan Tuhan di tahun yang lalu. Kalau Dia sudah bisa tolong di tahun ini, bahkan tahun berjalan, walau orang banyak mengatakan bahwa kehidupan kita tidak baik-baik saja. Bagi dunia, memang dunia sedang dilanda dengan ketidakpastian. Tapi di dalam Tuhan ada kepastian. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Allah sanggup melakukan banyak perkara di dalam kehidupan kita. Kalau Dia sudah berjanji, Dia akan menolong, Dia akan menolong. Dia janji menyembuhkan, Dia akan menyembuhkan. Dia janji pulihkan, Dia akan memulihkan. Apapun janji yang Dia sebutkan, ingat dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak pernah gagal atau lalai menepati janji-janjinya kepada kita. Tapi Dia menghendaki kita itu memegang firman Tuhan dan berani untuk mengambil tempat atau bagian untuk percaya kepada Tuhan. Hari ini Tuhan menghendaki kita untuk percaya lewat perjalanan kisah Abraham dan Sarah yang bagi manusia itu tidak mungkin, bagi manusia itu sulit didapati. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang sulit, tidak ada yang tidak sanggup Dia lakukan. Tapi ingat, setiap kita memiliki proses, dan biarlah kita mengikuti proses Tuhan, dan Tuhan akan menyatakan banyak sekali perkara-perkara yang besar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan, untuk hari ini kami boleh melihat bahwa dari tokoh Abraham dan Sarah, kami percaya ketika Tuhan sudah berjanji, entah itu mungkin lama dalam pemandangan manusia. 25 tahun memang jarak yang lama untuk mereka mendapatkan seorang anak. Tapi kami percaya Tuhan, dengan firman Tuhan yang kami punya, dengan kekuatan Allah yang kami miliki, kami rindu, kami juga dipulihkan, kami rindu, kami mendapatkan mujizat Tuhan. Kami rindu, kami berkata bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu yang Tuhan kehendaki kami alami, biar kami mau alami bersama dengan Tuhan. Pimpin kami kepada seluruh kebenaran, pimpin kami dalam jalan kebenaran, dan ajar kami ya Tuhan,
Tuhan untuk mengandalkan Tuhan sepenuh-penuhnya kehidupan kami. Hari ini kami mau belajar untuk terus memegang firman Tuhan dan tidak mau bergeser daripada kebenaran. Pimpin kami ya Roh Kudus, supaya kami mampu menjalani baik di bulan-bulan selanjutnya di kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk semua anugerah dan kebaikan yang sudah kami terima. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.